ini, pendidikan kita, bahkan dunia, memasuki era baru. Kehadiran kecerdasan buatan di skena pendidikan juga dianggap bisa mendistrupsi kehadiran guru. Lantas apakah sebegitu mengkhawatirkannya? Kita harus menyadari bahwa teknologi ini hanya alat. Itu akan berbeda dengan keberadaan seorang guru, di mana guru pasti mengajar dengan hati, tapi teknologi tidak. Teknologi real adanya tanpa ada feel. Sementara kalau guru kita mengajar dengan hati, gitu, sehingga teknologi ini kita percaya kepada anak-anak, mereka bisa bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Windy Asfara, moderator yang akan membantu jalannya diskusi kali ini. Hari ini kita akan berdiskusi terkait penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan untuk mendukung proses belajar. Di awal tadi kita sudah menyaksikan video tentang teknologi hanya alat, tetapi guru tetap mengajar dengan hati. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sedang hangat, yaitu mengenai penerapan AI dalam dunia pendidikan, membantu atau malah menggantikan tenaga pendidik. Teknologi telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Namun, meskipun teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna, kita tidak boleh lupa bahwa peran guru sebagai pengajar tetap sangat penting, terutama dalam hal mengajar dengan hati. Sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang luar biasa yang akan berbagi wawasan mereka. Yang pertama, ada Bapak Sobirin sebagai dosen teknologi pendidikan. Yang kedua, ada Bapak Iqbal sebagai guru senior. Dan yang ketiga, ada Ibu Jelita sebagai mahasiswa sekaligus aktivis pendidikan digital. Baiklah, kita mulai saja diskusi kali ini. Saya mulai dari Bapak Iqbal. Menurut Bapak, sebagai guru yang berpengalaman, bagaimana Bapak melihat kehadiran AI di dunia pendidikan ini? Sebelumnya terima kasih Ibu Windias. AI memang bisa sangat membantu guru ya. Misalnya untuk koreksi tugas otomatis, membuat soal, atau memberi rekomendasi materi belajar. Tapi saya juga khawatir, jangan sampai peran guru tidak lagi dianggap penting. AI bisa membantu, tapi tidak bisa menggantikan peran manusia dalam membimbing, memotivasi, dan membangun karakter siswa. Terima kasih untuk pendapatnya Bapak Iqbal. Lalu, saya ingin tahu pendapat Bapak Sobirin sebagai dosen di bidang teknologi pendidikan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Windias. Saya melihat AI ini sebagai alat ya, bukan sebagai pengganti. AI bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya, sistem AI bisa menyesuaikan materi dengan gaya belajar tiap siswa. Ini luar biasa jika digabungkan dengan strategi guru. Tapi benar, kita harus melatih guru untuk bisa memanfaatkan AI, bukan malah digantikan olehnya. Mungkin itu pendapat saya, Bu ya. Menarik sekali ya Pak Sobirin. Selanjutnya kita lihat dari sisi mahasiswa sekaligus aktivis pendidikan digital, yaitu Ibu Jelita. Bagaimana Ibu Jelita merasakan langsung dampaknya dalam proses belajar selama ini? Ya, jujur saja AI ini sangat membantu ya, karena saya sering pakai AI ini untuk merangkum materi ataupun juga menguji diri lewat soal-soal otomatis, begitu. Tapi saya juga setuju tadi dengan Pak Sobirin dan juga Pak Iqbal bahwa saya merasa tetap butuh bimbingan dari seorang dosen ataupun guru, karena apalagi nih untuk diskusi kritis ataupun memahami konteks sosial itu kita butuh interaksi dengan manusia gitu ya. Dan saya juga lebih setuju kalau AI ini dijadikan sebagai asisten belajar, bukan sebagai guru utama. Begitu Mbak Windias. Baik, terima kasih Ibu Jelita untuk pendapatnya. Sekarang kembali ke Pak Iqbal. Apakah guru-guru di sekolah Bapak sudah mulai belajar menggunakan AI? Ya, terima kasih Bu.
Kalau yang saya amati ya dari guru-guru muda yang sekarang, itu beberapa sudah mulai, tapi ya mayoritas masih belum familiar. Ada juga yang khawatir atau takut kalau AI akan membuat peran mereka jadi hilang. Padahal kalau diberi pelatihan, saya yakin guru pasti bisa beradaptasi. Tantangannya adalah minimnya pelatihan dan dukungan dari pemerintah atau sekolah. Lalu selanjutnya, eh, bagaimana solusi agar tenaga pendidik siap menghadapi era AI ini menurut Bapak Subirin? Mungkin yang pertama, kurikulum pelatihan guru harus diperbarui ya Bu ya. Pelatihan AI praktis harus jadi bagian dari program dan pelatihan berkelanjutan. Kedua, harus ada kebijakan yang menegaskan bahwa AI adalah alat bantu, Bu, bukan pengganti guru. Yang terakhir, yang ketiga, infrastruktur digital di sekolah juga harus merata ya. Itu mungkin dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang kita lihat dari sisi mahasiswa, yaitu Ibu Jelita. Bagaimana menurut Ibu agar mahasiswa ini bijak dalam menggunakan AI? Ya, terima kasih Mbak Windias. Saya selaku mahasiswa sekaligus aktivis pendidikan digital merasa bahwa mahasiswa saat ini zaman sekarang tuh punya banyak privilege ya ataupun keistimewaan, yaitu bisa memanfaatkan AI dalam belajar. Tapi yang perlu diingat bahwa tadi betul yang disampaikan oleh Pak Sobirin, AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti otak kita gitu. Sehingga mahasiswa perlu dilatih berpikir kritis, bukan cuma mengandalkan AI. Nah, bagi saya penting menggunakan AI itu untuk mempercepat riset, terus juga mencari referensi ataupun melatih ide, tapi hasil akhirnya tetap harus dipahami dan kita olah dengan pemikiran sendiri gitu. Nah, guru pun juga berperan di sini ya, seperti yang tadi Pak Iqbal sampaikan, untuk mengajarkan etika penggunaan AI seperti menghindari plagiarisme dan juga tetap menghargai proses pembelajaran. Sehingga harus bijak dalam menggunakan AI, tidak menjadikan AI itu sebagai shortcut atau jalan pintas untuk menyalin tugas ataupun skripsi. Nah, yang penting juga adalah kritis terhadap jawabannya. Jadi selalu cek ulang nih ke sumber yang valid dan jangan sampai melupakan etika akademik. Karena AI itu bisa membantu efektivitas, tapi integritas dan kreativitas juga tetap milik kita sebagai personal gitu. Mahasiswa yang bijak bukan sekadar pintar menggunakan teknologi, tapi juga mampu menjaga nilai, tanggung jawab, dan daya pikir mandiri. Begitu Mbak Windias. Baik, terima kasih Bu Jelita atas pendapatnya. Diskusi yang sangat menarik sekali. Dari diskusi ini, saya dapat simpulkan bahwa AI punya potensi besar dalam dunia pendidikan, terutama jika digunakan bersama guru, bukan untuk menggantikannya. Kuncinya adalah kolaborasi, pelatihan, dan kebijakan yang tepat. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pengetahuan. Semoga diskusi ini memberikan perspektif yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi dan hati guru bisa berjalan seiring untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan lebih bermakna. Sekian diskusi kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.